kg, bisa sampai 50 kg untuk satu drum ini. Jadi untuk idealnya itu 40 kg ya. Kalau 50 gram untuk 50 kg juga itu maksimal, karena untuk pencuciannya itu biar mudah, tidak terlalu berat. Nah, untuk perubusan ini juga idealnya itu untuk satu drum ini untuk 50 kg kedelai mentah ya. Jadi untuk 2 drum itu sekitar 1 kintal. Nah, untuk peralatannya itu seperti ini ya. Untuk ada perendaman itu juga bisa untuk perendaman sekaligus untuk penampungan air kalau kedelainya itu sudah kita giling semua. Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe Tulan Syukur. Tempe Newang Tegal, orang apa, orang kepenak. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses, oke? Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas omset tukang tempe dalam 1 bulan. Terlalu demen kulanin sampean. Ngopi. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Temenan mas. Nah, bicara masalah usaha tempe ya, ini buat teman-teman pemula ya, sebagai motivasi dan sebagai penyemangat teman-teman ya, agar dalam menjalankan usahanya itu lebih semangat dan lebih serius. Nah, kenapa sih kita harus usaha tempe ya? Kenapa sih kita harus menjadi tukang tempe ya? Padahal itu kan ya pekerjaan yang sangat remeh ya, pekerjaan yang sangat receh dan mungkin apa ya, banyak dipandang sebelah mata oleh masyarakat ya. Ya seperti itu, karena ya pandangan masyarakat ya selama ini itu yang mereka impikan itu adalah pingin hidup enak ya, punya pekerjaan tetap, kemudian punya gaji bulanan tetap, sehingga tidak memikirkan, pokoknya berangkat kerjanya ya apapun itu asal-asalan, yang penting sudah menjadi pegawai tetap atau karyawan tetap, kemudian mendapatkan gaji bulan tetap. Itu padahal ya, kalau ya, mindset seperti itu menjadikan kita apa ya, malas, ingin cari enaknya saja. Tapi kalau kita sebagai apa, punya pribadi sebagai pekerja keras, lebih baik ya untuk teman-teman harus membuka usaha sendiri ya. Apapun itu usahanya, yang penting yang seperti kemarin saya bilang, Anda adalah bosnya. Sekecil apapun usaha teman-teman, yang penting Anda adalah bosnya. Bos itu bebas ya. Nah, omset dari penjualan tempe itu ya sama dengan usaha-usaha yang lainnya. Jadi ada yang ketika jualan tempenya juga omsetnya segitu-segitu saja, mungkin hanya cukup buat makan sehari untuk keluarga dan sisa sedikit untuk nabung ya. Ada juga yang sampai
omsetnya per harinya bahkan per bulannya itu bisa puluhan juta rupiah ya. Saya sendiri sudah merasakan itu ya. Jadi ketika teman-teman pengen omsetnya itu sesuai dengan impian, mungkin melihat yang teman-teman lihat itu ketika mungkin ketemu tukang tempe lain, kemudian teman-teman tahu bahwa tukang tempe itu penghasilannya atau omsetnya itu sudah puluhan juta, bahkan per harinya itu sudah jutaan. Itu teman-teman harus melihatnya di situ. Itu jadi motivasi teman-teman. Mungkin kok ada ya tukang tempe rumahnya bagus, kok ada ya tukang tempe mobilnya bagus-bagus, bahkan jualan tempe itu ada yang menggunakan mobil ya ke pasar atau mungkin ke tempat lapaknya, atau mungkin ada yang keliling juga menggunakan mobil, itu ada. Maka teman-teman, ketika teman-teman melihat yang seperti itu jadikan motivasi buat teman-teman ya. Seperti saya sendiri ya, dulu awal saya jualan tempe itu sudah habis 10 potong, itu sudah sangat senang sekali. Dan itu motivasi saya itu ketika melihat tukang tempe lain kok bawahnya banyak, keranjangnya besar ya, itu jadi motivasinya saya harus bisa seperti itu ya. Orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Jadi ya kita makannya sama ya, makannya juga nasinya sama ya, mungkin habisnya juga sekali makan satu piring ya. Tidak mungkin kan ketika yang sukses itu kalau kita tanya itu makannya 5 piring, tapi nggak mungkin kan. Jadi kita sama-sama makannya satu piring nasi ya, kita juga harus bisa ya sama-sama penghasilan seperti itu ya, habis tempenya juga seperti itu motivasinya itu seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman pengen omsetnya itu lebih, bahkan melebihi dari yang teman-teman impikan, itu yang harus teman-teman kejar itu cari pelanggannya, fokus pelanggannya. Jadi saya ya untuk tiap harinya itu bisa menghabiskan kedelai 1 kintal ya. Kemarin sudah saya ceritakan, jadi omset per bulannya itu bisa mencapai 48 juta rupiah. Jadi itu tidak tidak sesuai dengan ya, itu bisa lebih ya. Jadi saya hanya ngambil tengah-tengahnya, jadi bisa kurang bisa lebih itu, tapi saya ambil tengah-tengahnya di situ ya. Jadi ketika per harinya itu bisa menghabiskan kedelai itu 1 kintal ya, 1 kintal. Dan kemarin saya sudah pernah jelaskan ya, jadi untuk 1 kilogramnya saya sendiri atau teman-teman yang lain, kadang tiap daerah itu harga tempenya itu juga beda ya. Ketika saya 1 kilogram itu bisa bisa jadi tempe 4 potong tempe lebih, bahkan di daerah lain ya, teman-teman yang lain mungkin bisa kurang, bisa juga lebih dari yang saya buat. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja, sebagai gambaran teman-teman agar menjadi motivasi teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menghabiskan kedelai berapa kilo, kemudian kok pendapatnya sekian, dihitung, kemudian pengen omsetnya lebih lah. Jadi ini saya cerita seperti ini buat motivasi teman-teman agar jualannya itu lebih bersemangat dan punya tujuan, punya impiannya itu apa. Nah, impian itu harus teman-teman kejar ya, kejar terus, jangan sampai lolos. Nah, ketika teman-teman sudah punya mimpi ya, jangan hanya terus mimpi ya. Yang namanya orang mimpi itu kan masih tidur ya. Jadi ketika teman-teman itu bermimpi, besoknya bangun, kemudian kejar mimpi itu, jangan cuma tidur saja mimpi tapi tidur terus, tidak ada kegiatan, tidak ada action, itu percuma ya. Jadi ketika teman-teman punya mimpi, punya impian itu harus teman-teman kejar dengan cara apa ya, kita bangun, kemudian kita action, kita melakukan kegiatan apa sih yang bisa membuat impian itu tercapai ya. Usaha tempe ini ya, jangan kita anggap remeh. Mungkin ya sebagian orang masih menganggap remeh usaha tempe ini, tapi kalau kita mau serius dalam usaha tempe ini, saya jamin teman-teman bisa sukses ya, minimal seperti saya dan bisa lebih dari saya ya. Jadi ketika teman-teman itu bisa
punya impian itu harus terwujud, bisa tercapai, ya silakan teman-teman raih impian itu ya. Jangan cuman cuman mimpi doang tapi tidak ada kegiatan yang menuju ke impian itu. Jadi saya ya tiap harinya itu sudah bisa menghabiskan kedelai itu 1 kintal ya, berarti 100 kg, bisa lebih bisa kurang ya. Jadi saya hanya di tengah-tengahnya itu hitung-hitungannya itu, kalau 1 kilogramnya itu bisa menjadi 4 potong tempe dengan harga per potongnya itu 4.000, sudah bisa kita kalikan 4.000 kali 4 potong itu 16.000 kali 100 kg ya. Jadi kan per kilogram 1 kintal itu kan 100 kg, jadi ada 1.600.000 rupiah. 1.600.000 itu dikali 1 bulan ya, selama 30 hari itu bisa menghasilkan omset 48 juta rupiah ya. Bayangkan kalau teman-teman hanya menjadi seorang karyawan ya, mungkin karyawan tetap, mungkin di pabrik yang besar, mungkin pabrik mobil atau otomotif yang lain, itu cuman penghasilannya berapa sih per bulan ya. Besar-besarnya 7 juta, mungkin sampai 10 juta. 10 juta itu masih termasuk kalau kita dagang, kita usaha, itu masih omset ya. 10 juta, sumpah ya, tinggi-tingginya itu 10 juta. Itu masih untuk biaya kos-kosan atau yang ngekos, atau mungkin ngontrak, atau kemudian kalau punya cicilan mobil ya buat angsuran nyicil mobil, atau mungkin yang ini yang masih belum punya keluarga ya, kemudian untuk biaya makan selama 1 bulan dan lain-lain ya, bensin dan lain-lain. Itu kalau dibandingkan dengan usaha tempe teman-teman yang mungkin masih puluhan kilogram, itu masih banyak teman-teman. Silakan teman-teman hitung sendiri ya, hitungnya itu tiap teman-teman bikin tempe itu perharinya berapa, atau ya kalau seumpama per hari teman-teman bisa menghasilkan omsetnya untuk 100 potong saja, kalau per potongnya itu 4.000, berapa? 400.000 rupiah. Teman-teman bisa menghasilkan uang 400.000 rupiah dalam sehari, dikalikan 30 hari berapa? 12 juta rupiah. Masih banyak teman-teman. Itu belum bersih, belum keuntungan bersih, belum penghasilan bersih, itu masih dipotong ya biaya beli kedelai, beli ragi, beli plastik, beli gas, beli yang lain dan sebagainya. Itu silakan teman-teman hitung sendiri ya, itu penghasilan bersihnya berapa. Saya tidak mau menjelaskan bersihnya itu berapa, silakan teman-teman hitung sendiri. Oke. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo, saya doakan semoga cepat dapat jodoh. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.